Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Gunawan dari kelas 10 IPS. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri atas kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang terhubung bersama sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer memiliki manfaat, yaitu yang pertama, mempermudah sharing file. Manfaat pertama dari jaringan komputer bagi perusahaan, instansi, dan juga organisasi adalah dapat membantu mempermudah sharing file. Suatu perusahaan ataupun organisasi pastinya memiliki banyak sekali dokumen ataupun file-file yang harus saling dilihat antar divisi ataupun bagian. Dengan adanya jaringan komputer, maka sudah pasti proses sharing dari file-file dan juga dokumen menjadi lebih mudah dan juga prosesnya menjadi lebih singkat. Yang kedua, menjaga data-data yang sifatnya rahasia. Jaringan komputer juga memiliki manfaat sebagai proteksi dan juga keamanan terhadap data-data penting dari sebuah organisasi maupun perusahaan. Dengan menggunakan jaringan, terutama jaringan lokal atau LAN, maka hanya komputer yang terhubung ke dalam jaringan itu saja yang bisa membuka dan juga mengakses data. Hal ini tentu saja dapat menghindari kejadian tidak bertanggung jawab seperti hacking dan peretasan data yang dapat merugikan institusi, organisasi, atau perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan komunikasi antar divisi. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang dapat menjaga kestabilan dan juga keharmonisan dari suatu perusahaan, organisasi, dan juga instansi agar tetap utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan menggunakan pengaplikasian dari sistem jaringan komputer, maka komunikasi antar divisi dan juga antar personal dalam suatu ruang lingkup organisasi atau instansi akan menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu mempercepat arus informasi. Jaringan komputer juga sangat bermanfaat bagi perusahaan ataupun instansi yang sedang berkembang atau ingin cepat mencapai puncak keemasannya. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan jaringan komputer, maka harus informasi yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi dan juga organisasi akan menjadi cepat berjalan. Yang kelima, mempermudah akses data ke dalam server. Server merupakan salah satu elemen penting dalam jaringan komputer. Dengan adanya server, maka semua data-data penting perusahaan ataupun instansi akan menjadi lebih mudah diakses. Server menyajikan data utama dari sebuah organisasi sehingga bagi siapapun yang membutuhkan data penting tersebut akan menjadi lebih mudah untuk diakses. Yang keenam, penghematan biaya. Semua kebaikan yang ditawarkan oleh sistem jaringan komputer memberikan keuntungan yang tentu saja sangat baik untuk kelangsungan hidup perusahaan, yaitu penghematan biaya operasional. Meskipun biaya untuk membangun suatu jaringan komputer di dalam suatu organisasi, instansi, dan juga perusahaan cenderung tinggi dan sangat mahal, namun hal ini sebanding dengan manfaat yang diberikan. Dengan ada jaringan komputer, maka biaya transportasi pastinya akan menjadi terpotong jauh. Manfaat yang ketujuh yaitu integrasi data. Sistem jaringan komputer juga menawarkan sebuah integrasi data yang akan membantu mempermudah pekerjaan banyak orang. Semua komputer yang sudah terhubung ke dalam jaringan komputer dan juga komputer server akan memiliki fitur data yang sudah terintegrasi. Hal ini tentu saja dapat membantu menghemat biaya dan mempermudah akses. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis jaringan atau network. Pada umumnya terdapat 3 kategori jaringan, yaitu LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Selain itu, terdapat juga 2 jenis jaringan, yaitu jaringan pertama disebut dengan TAN atau Tiny Area Network dengan LAN tetapi memiliki jangkauan lebih kecil. Jaringan kedua adalah CAN atau Campus Area Network yang mirip dengan MAN. Yang pertama ada LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. Jaringan LAN merupakan sekelompok komputer yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan memiliki teknologi yang sama dan saling terkait melalui sebuah jaringan. Selanjutnya adalah MAN.
MAN atau singkatan dari Metropolitan Area Network menghubungkan beberapa LAN yang secara geografis dekat satu sama lain sampai beberapa kilometer dengan kecepatan tinggi. Jaringan MAN mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contoh jaringan seperti telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Selanjutnya yaitu WAN. WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network atau jaringan yang diperpanjang, menghubungkan beberapa LAN satu sama lain dalam jarak geografi yang luas. Kecepatan WAN sangat bervariasi tergantung kepada biaya koneksi. Selanjutnya yaitu PAN, yaitu Person Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resources seperti internet atau printer. Selanjutnya ada CAN, yaitu Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, server, smartphone, tablet, TV, dan lain-lain. Menurut laporan yang diterbitkan pada Januari 2018, ada 2.150 juta sistem akhir yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada VPN atau singkatan dari Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif penggunaan jaringan komputer. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu dampak positif dari penggunaan jaringan komputer. Penggunaan jaringan komputer secara baik dan benar dapat menimbulkan dampak yang positif bagi pengguna atau user. Berikut ini akan saya paparkan beberapa manfaat dalam penggunaan jaringan komputer. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Bagi para pelajar, internet memberikan dampak yang positif seperti kemudahan dalam mencari informasi dan pengetahuan baru, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tanpa batas mengenai dunia dan seisinya. Informasi terkait pelajaran pun dapat dengan mudah ditemukan dengan bantuan internet. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Jaringan komputer seperti internet tidak hanya digunakan untuk menggali informasi secara bebas, tetapi juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dengan jangkauan yang luas hingga ke berbagai penjuru dunia, Anda dapat berkomunikasi dengan rekan dan kerabat meski terpisah jarak yang jauh. Yang ketiga, mudah berbisnis dan melakukan transaksi. Tidak hanya sebagai tempat bertukar informasi, jaringan komputer yang saat ini banyak digunakan yaitu internet dapat dijadikan tempat berbisnis yang menjanjikan. Internet dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik tanpa harus bertemu langsung dengan jangkauan jarak yang luas. Kita dapat mengembangkan berbagai ide bisnis dan mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga keuntungan menjadi lebih besar. Selanjutnya saya akan membahas dampak negatif dari penggunaan jaringan komputer. Meski memiliki berbagai manfaat dan dampak yang positif bagi pengguna, ternyata jaringan komputer juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai. Berikut ini akan saya paparkan beberapa dampak negatif dari penggunaan jaringan komputer. Yang pertama, tersebarnya informasi palsu. Kemudahan dalam berbagai informasi ternyata masih dapat disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menyebarkan informasi palsu atau yang lebih dikenal sebagai hoaks. Informasi palsu yang dapat merugikan banyak pihak serta mengiring opini masyarakat ke arah yang salah. Yang kedua, menampilkan kekerasan. Informasi yang terdapat di internet memang cukup luas dan bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak konten yang ekstrim. Beberapa situs di internet memiliki informasi yang cukup berat seperti kekerasan dan kekejaman. Hal yang bersifat tabu tersebut dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, sehingga penggunaan di bawah umur perlu pengawasan orang tua apabila ingin menggunakan jaringan komputer. Yang ketiga, penipuan.
Tidak hanya informasi berbahaya yang tersebar di internet, namun internet juga digunakan oleh beberapa oknum penipuan untuk melakukan aksinya. Para penipu dapat dengan mudah menyebarkan informasi palsu untuk menipu para korban. Tentu saja, Anda perlu berhati-hati dalam mencerna informasi. Yang keempat, konten dewasa. Internet tidak hanya dikhususkan bagi golongan tertentu, namun diperuntukkan bagi seluruh pengguna komputer, sehingga konten-konten yang tidak baik bagi anak di bawah umur pun dapat dengan mudah ditemukan. Konten yang mengandung sara adalah konten dewasa yang sebaiknya tidak dilihat oleh pengguna di bawah umur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat perkembangan teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi komputer sekarang ini telah berkembang sangat pesat sehingga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa hingga dapat membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis. Berikut ini akan saya jelaskan manfaat yang diberikan dari teknologi komputer sendiri yang dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu yang pertama dalam bidang komunikasi. Manfaat teknologi komputer dalam bidang komunikasi telah diterapkan sejak lama. Contohnya dapat kita lihat dari media sosial seperti email, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Sekarang ini komunikasi menjadi semakin mudah dengan adanya aplikasi chatting seperti Messenger, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi tersebut, kita hanya perlu hitungan detik untuk mengirim sebuah pesan. Yang kedua, dalam bidang bisnis. Teknologi komputer dalam dunia bisnis telah membuka banyak peluang baru bagi pengusaha untuk membuat sebuah bisnis secara online. Telah banyak kita lihat perusahaan online seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya yang memanfaatkan platform tersebut sebagai basis bisnisnya. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, manfaat teknologi komputer dan informasi telah muncul dalam berbagai bentuk seperti pengolahan data, e-learning, bahkan website-website yang dapat membantu mencari solusi dari soal yang tidak dipahami. Yang keempat, dalam bidang kesehatan. Peran teknologi informasi komputer dalam bidang kesehatan berjasa dalam mempermudah manajemen klinik dan rumah sakit. Jika dulu staf harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam berkas, sekarang mereka dapat mengarsipkan semuanya di komputer. Yang kelima, dalam bidang perbankan. Perbankan adalah sebuah lembaga yang mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran teknologi komputer. Beberapa keuntungan yang telah diterapkan adalah transaksi e-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat jaringan komputer bagi masyarakat umum dan juga personal. Selain memberikan manfaat yang sangat penting bagi bidang industri dan juga organisasi, suatu jaringan komputer tentu saja juga memiliki banyak sekali manfaat bagi bidang personal dan juga masyarakat umum. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa manfaat jaringan komputer bagi masyarakat umum dan juga personal. Yang pertama, email atau surat elektronik. Manfaat pertama dari jaringan komputer bagi masyarakat luas dan juga personal user adalah email. Email adalah surat elektronik yang saat ini benar-benar sudah mengganti fungsi dari kartu pos dan juga surat menggunakan pos. Tentu saja dengan email kita bisa mengirim surat atau pesan apa saja, seperti surat kepada teman yang berada di luar negeri, surat lamaran pekerjaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sosial media. Sosial media atau yang sering disingkat sosmed ini merupakan salah satu produk unggulan dari jaringan komputer saat ini. Dengan adanya sosial media, maka hampir semua informasi yang dapat diperoleh secara mudah dan juga cepat. Mulai dari berita terbaru, status pertemanan, kondisi seseorang, hingga lokasi seseorang bisa dilacak juga dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, chatting. Chatting hingga saat ini menjadi salah satu pilihan utama dalam berkomunikasi. Biaya chatting yang cenderung jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya SMS biasa membuat chatting saat ini menjadi pilihan utama. Dengan chatting, Anda bisa melakukan obrolan dengan siapa saja dengan mudah dan pastinya tanpa memerlukan biaya yang sangat besar. Selanjutnya, forum dan juga milis. Forum dan juga milis merupakan salah satu manfaat jaringan komputer berikutnya bagi masyarakat luar dan juga personal. Dengan adanya forum dan juga milis, maka banyak dari masyarakat yang bisa saling terhubung dengan forum-forum dan juga komunitas tertentu dan berbagai banyak informasi mengenai ketertarikannya. Yang kelima, e-commerce. Di samping sosial media, e-commerce saat ini juga sangat diminati dan banyak digunakan oleh user. E-commerce merupakan suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan secara elektronik. Hal ini banyak dilakukan oleh online shop yang banyak bertebaran saat ini. Yang keenam, kepentingan bermain games. Jaringan komputer juga masih sangat populer untuk bermain game.
baik itu game offline maupun game online. Banyak yang membutuhkan koneksi jaringan komputer untuk bermain. Biasanya hal ini muncul pada game-game yang memiliki fitur multiplayer. Yang ketujuh, mencari informasi khusus. Bagi kita yang merupakan seorang pelajar ataupun seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka jaringan komputer sangat bermanfaat bagi kita. Kita dapat mencari informasi-informasi khusus dengan menggunakan jaringan komputer. Kita bisa saja menggunakan internet untuk mencari informasi-informasi khusus, atau kita juga bisa memanfaatkan jaringan yang ada dalam sebuah perpustakaan untuk mencari katalog dan informasi-informasi khusus mengenai koleksi perpustakaan tersebut. Yang kedelapan, update berita dan perkembangan terbaru di seluruh belahan dunia. Manfaat lainnya dari jaringan komputer, terutama jaringan internet, adalah mengenai update informasi dan juga berita. Saat ini kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dan juga berita terbaru. Cukup dengan menggunakan teknologi internet, kita bisa membuka portal-portal berita yang menyediakan berita yang akurat, tajam, dan juga terpercaya, sehingga dapat membantu menambah wawasan kita semua. Yang kesembilan, video call atau video conference. Saat ini pemanggilan telepon dengan menggunakan fitur video juga sudah menjadi salah satu kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Dengan saling terhubung ke dalam jaringan, baik internet maupun jaringan lokal, maka banyak orang bisa saling terhubung dan juga berkomunikasi dengan menggunakan video call dan juga video conference. 10. Internet telepon. Pada awalnya, telepon hanya bisa dilakukan oleh jaringan telekomunikasi dan belum bisa digunakan oleh jaringan komputer. Namun demikian, berkat perkembangan zaman saat ini, jaringan komputer pun sudah bisa dimanfaatkan untuk melakukan panggilan. Hal ini terjadi pada jaringan internet, di mana Anda bisa melakukan panggilan dengan menggunakan fitur internet telepon, sehingga Anda tidak perlu menghabiskan banyak pulsa untuk melakukan panggilan keluar kota dan juga luar negeri. Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada kalian di video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.